Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah. Nampaknya sekarang ini sudah ada lawan dari seorang Hovifah, yaitu adalah kader PKB. Muncul poster surat suara Risma Cak Thorik maju Pilgub Jatim ya 2024. Ya kita lihat saja di situ. Nampaknya PKB dengan PDIP mulai mereka akan mengusung para kader mereka, tapi nampaknya kalau Hovifah dengan Kang Emil misalnya, maka bukan tidak mungkin mereka kan petahana di situ begitu, punya kekuatan luar biasa. Tapi di satu sisi bukan tidak mungkin pengaruh Risma sangat luar biasa, pengaruh dari Cak Thorik mereka punya luar biasa. Mereka punya prestasi yang sangat luar biasa loh begitu kan ya, apalagi di Lumajang ya, terus Bondowoso, terus kemudian Probolinggo, Jember ya, bagian Tapal Kuda di situ punya kekuatan yang sangat luar biasa. Saya kira bukan tidak mungkin ini akan menjadi dukungan begitu kan untuk Cak Thorik untuk maju sebagai ya gubernur atau wakil gubernur Jatim di situ. Maka PKB akan bisa saja satu ya untuk mendukung Cak Thorik di situ. Walaupun Hovifah sebagai petahana, tapi bukan tidak mungkin dalam peristiwa versus Pak Karwo pada waktu itu mereka kalah begitu kan ya. Maka kalau sekarang apalagi sekarang kalau pecah, saya kira Cak Thorik akan bisa di situ begitu untuk memenangkan di situ begitu kan. Tetapi ini kan hanya isu dan beredar di beberapa media sosial begitu kan. Maka saya pribadi sangat setuju sekali kalau Cak Thorik maju sebagai wakil atau menjadi gubernur Jatim di situ begitu, calon gubernur Jatim di situ. Nampaknya dari gelagat Cak Thorik ini begitu kan ya, sudah mulai ya sowan kemana-mana di situ begitu kan. Apakah menandakan ini sebuah peristiwa yang kemudian akan maju sebagai gubernur Jatim ya, atau bagaimana begitu kan ya. Dari beberapa video-video yang saya ikuti mereka, sudah banyak para pengikut-pengikut mereka dan sebagainya begitu kan. Tapi saya rasa ini akan menjadi catatan penting kepada PKB apakah ingin mengusung para kader-kader mereka. Tapi yang jelas bagi kami, kalau mereka mengusung kadernya, saya kira ini yang akan menjadi catatan penting begitu kan. Dan tidak hanya itu, ya di beberapa tempat ya Cak Thorik sudah mulai bertemu dengan para kiai, khususnya para kiai ya di Tapal Kuda dan sebagainya. Nampaknya ini menjadi dorongan ya di situ. Bahkan ya Hovifah bisa saja ketar-ketir di situ. Ya saya yakinnya bahwa masih nuansa perubahan sebenarnya. Maka bukan tidak mungkin PKB akan tetap eksis di situ begitu kan ya. Bisa saja PKB, PKS ya, terus kemudian Nasdem akan bergabung jadi satu untuk ya bagaimana caranya kader-kader PKB di situ akan tetap maju begitu kan. Maka ini saya yakin dan saya yakinnya Cak Thorik sudah meminta doa restu sebenarnya ya, doa ya, nggak tahu apakah ini maju sebagai calon wakil gubernur atau gubernur Jatim atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami dari beberapa gelagat mereka menunjukkan nuansa ini masih dirahasiakan. Bahkan Cak Imin mengatakan ini rahasia, kader PKB akan maju sebagai ya gubernur Jatim ya, katanya begitu. Ini masih dirahasiakan oleh mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya para pendukung-pendukung ya sebagai mantan ya Bupati Lumajang ini kan bukan tidak mungkin akan memenangkan di situ begitu. Tapi ya kita lihat saja di Madura saja ya, orang-orang di Madura yang saya amati betul, mereka lebih simpati kepada Cak Thorik dibandingkan dengan Hovifah. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena kenapa? Karena dengan adanya seperti ini justru ya menurut saya pribadi nuansa-nuansanya begitu kan ya mulai agak dipersiapkan di situ begitu. Mulai mereka bertemu dengan para kiai, bertemu dengan warga di situ begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kalau ini maju sebagai gubernur Jatim, saya yakin akan menang begitu dibandingkan dengan Hovifah. Karena
kepercayaan masyarakat terhadap Bu Hovifah itu sangat turun hari ini begitu kan. Ya, melihat mereka ada yang kemudian mengatakan ya sandra menyandra terkait dengan kasus-kasus korupsi pada waktu itu begitu, terkait dengan dana hibah itu menjadi dampak kepada seorang Bu Hovifah begitu. Maka saya katakan kalau ini memang benar ya, apalagi berkoalisi ya, apalagi bersama dengan PDIP di situ, bukan tidak mungkin akan menjadi menang ya Cak Torik ini. Mari kita baca ini. Muncul poster surat suara Risma Torik maju Pilgub Jatim 2024. Sebuah poster dengan desain menyerupai ya surat suara Pilkada Jawa Timur tahun 2024 beredar di media sosial. Poster itu memuat gambar pasangan Hovifah Indra Parawansa dan Emil Dardak melawan duet Risma hari ini dan Thorikul Haq. Menteri Sosial RI dan Bupati Lumajang periode 2015-2023 itu seakan jadi pasangan bakal calon ya gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024 ya, menantang petahana di situ, yaitu adalah Hovifah Indra Parawansa. Walaupun secara tidak langsung ya petahana itu memang punya kekuatan luar biasa, tapi secara analisis ya bagi kami adalah Cak Torik itu punya punya masa yang begitu banyak begitu kan. Ya, salah satunya mereka adalah aktivis PMI juga salah satunya ya. Terus kemudian di Madura saya kira kalau ada poster-poster Cak Torik di situ begitu kan sudah mulai beredar ya, nampaknya ini menjadi dorongan apakah PKB akan mendorong kadernya untuk maju sebagai gubernur DKI, sebagai gubernur Jatim atau bagaimana. Yang jelas Hovifah begitu kan ya, yang jelas Hovifah ya ini kan kuat dari muslimat sebenarnya. Tapi ya bukan dalam dunia politik bukan tidak mungkin begitu kan ya. Saya kira walaupun ya 01 mereka kalah di Jawa Timur, tapi suara PKB itu sangat menjadi potensi di Jawa Timur. Jadi di pilpresnya memang kalah suara mereka, tapi potensi partainya itu sangat kuat. Artinya apa? Artinya militansi dari para kader-kader partai ya bukan tidak mungkin kalau mereka kadernya mereka untuk didorong sebagai calon gubernur Jatim, maka ini punya kekuatan juga begitu kan. Ya, bisa saja Hovifah bisa ketar-ketir. Ya kita lihat saja ke depan bagaimana Cak Torik dengan Bu Risma kalau memang berani mereka begitu. Saya kira ada catatan minus kepada Cak Torik, yaitu dengan adanya spekulasi Bu Risma dan sebagainya ya. Karena kita lihat saja kalau saya pribadi begitu kan ya, Risma dengan Cak Torik sebenarnya itu menjadi menjadi tantangan besar, karena kalau di Surabaya saya kira ya menang lah begitu kan, tapi di daerah-daerah yang lain yang kemudian lebih fanatik terhadap PDIP punya kekuatan yang luar biasa begitu, terutama di Madura ada sisi negatifnya. Maka saya pribadi berasumsi kalau memang ini dipaksakan untuk Risma Cak Torik, maka satu sisi bukan tidak mungkin mereka akan memenangkan kompetisi ini begitu kan ya. Sementara itu Cak Torik mengatakan tak tahu mengapa namanya masuk di bursa calon wakil gubernur Jatim ya, apalagi sampai dipasangkan dengan Bu Risma. Itu sopo sing KW atau siapa yang membuat flyer tersebut atau poster tersebut tidak tahu, kata Cak Torik. Tapi nampaknya para simpatisan sudah mulai beredar di media sosial untuk mendukung ya Cak Torik ini. Ya, salah satunya ya banyak media-media yang kemudian para pendukung-pendukung di situ begitu kan. Karena apa? Karena ternyata ya Cak Torik itu punya prestasi yang sangat luar biasa di Lumajang. Bukan tidak mungkin ini akan dilirik oleh mereka begitu kan. Salah satu yang menjadi prestasi luar biasa dibandingkan dengan kepala daerah-daerah yang lain, bagaimana mereka tambang yang kemudian yang menjadi spekulasi di situ begitu di Lumajang. Terus kemudian jalan-jalan yang rusak juga diperbaiki oleh Cak Torik. Satset jadi begitu kan. Artinya dia punya prestasi luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.